Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa, pertama saya ingin menyapa Forsa, fans of Roma and Soneta, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Klaners, dan semua saja pemirsa rahimakumullah. Yang lalu-lalu dalam konteks polemik nasab, setelah mengundang berbagai macam tokoh agama, kemudian dari sains, dan kemarin-kemarin ini 2 periode enggak membahas Ba'alawi ya. Sekarang balik lagi nih. Kenapa? Karena sesuai dengan situasi kondisi polemik ini ya. Ketika polemik ini menghangat, saya wajib menampilkan katakanlah tokoh yang memberikan pencerahan ke jalan yang hak. Dan untuk itu kali ini saya kedatangan satu tamu yang sangat terhormat. Beliau adalah Kiai Ubaidillah Tamam Munji. Tepuk tangan beliau. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Nasional Wali Songo Semarang. Dan beliau juga adalah pengasuh pondok pesantren di As-Suffah Rembang. Jadi beliau punya kapasitas untuk berbicara tentang masalah nasab ini. Baik, assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Roma Irama. Alhamdulillah sudah menghadiri podcast ini. Tentunya saya juga senang bisa silaturahim dengan Bang Haji di malam ini. Alhamdulillah. Kiai, ini pertama yang ingin saya tanyakan, kehadiran Kiai Antum, Kiai Ubaidillah, bukan Ahmad bin Isa, bukan Ahmad bin Isa. Atau kalau Kiai Imad bercanda itu Ubaidillah non Ba'alwi Kiai. Bukan bin Ahmad bin Isa. Allah karim. Beliau bin siapa? Non siapa? Ubaidillah bin Tamam tadi, bin Munji. Bin Tamam bin Munji. Bukan dari Yaman tapi dari Pati. Dari mana tadi? Rembang. Kalau abah saya memang dari Pati. Kajen Pati. Baik Kiai. Pertama saya menanyakan keberadaan Kiai, kemunculan Kiai dalam tesis Ki Imad ini. Apa Kiai telah meneliti sebelum munculnya Ki Imad atau meneliti setelah, artinya terpanggil meneliti setelah adanya tesis Ki Imad, atau seperti apa? Baik, terima kasih Bang Haji. Sebenarnya saya turut mengapresiasi tesis Kiai Imad itu karena ada latar belakang panjang
ketidakpuasan saya terhadap sebagian Habib Ba'alwi, Bang Haji. Lebih-lebih mereka yang tergabung dalam Imamul A'zam. Wah. Radhiyallahu anhu ya. Ya, kan ada imam besar, Bang Haji. Oh, Imamul A'zam. Masya Allah. Sahabat saya beliau. Oh gitu, Bang Haji. Sahabat saya Muhammad Rizik Syihab. Oh. Beliau waktu itu menantang mubahalah dengan Gus Dur. Saya betul-betul antara gundah, jengkel dan lain sebagainya. Kok sampai bisa seperti itu? Kemudian 2019, 2014 dalam keterlibatan mereka, oknum Habib Ba'alwi yang sangat menggelisahkan masyarakat, menjual sistem kenasaban. Dan pada 2016 saya pernah mengingatkan, Bang Haji, itu viral. Saya tegaskan, Habib jangan hina Kiai dan NU. Dan beberapa Habib yang di saya juga saya ingatkan, Bang Haji, untuk mengingatkan Rizik Syihab. Saya itu tamu Habib juga banyak, Bang Haji. Ya, ya. Sampai sekarang minimal 1 bulan itu kalau 10 ada, Bang Haji. Tapi tidak bisa disebut sebagai muhibbin karena mereka datang memang katanya ingin ngobrol saja. Lah, kok tidak ada perubahan, Bang Haji? Dan saya mencoba memahami dari beberapa sejarah kolonialisme, penjajahan antara Belanda dan Indonesia, Jepang dan Indonesia, dan kemudian sejarah 65 komunis. Selalu saja ada di antara komunitas klan Ba'alwi yang terlibat di dalamnya. Dan saya juga merasa heran mengapa isu September itu selalu digaungkan oleh saudara Rizik Syihab untuk menguatkan doktrinasi peran klan Ba'alwi dengan mencari kambing hitam sosok PKI begitu. Ini kan sesuatu yang menyebalkan, menjengkelkan, dan keluar dari realitas. Ini semua membuat saya masih dalam ketakutan, Bang Haji, jujur saja. Mengapa takut? Bukan karena takut kepada Habib Ba'alwi, tapi saya takut pada masyarakat. Andaikan saya melakukan satu gugatan atau kritik secara akademik kepada Habib atau klan Ba'alwi, khawatir nanti imbasnya ke masyarakat. Karena masyarakat kita, lebih-lebih Jakarta, Bogor ini kan muhibinnya luar biasa, Bang Haji. Lah, saya memikirkan masyarakat nanti kalau terjadi kocar-kacir dalam suasana ini gimana. Akhirnya saya kayak memendam. Sekarang Jakarta Bogor udah banyak tercerahkan. Saya memendam. Lah tiba-tiba ada Kiai Imad mengeluarkan tesis seperti itu. Saya langsung terkejut. Wah, dahsyat ini saya bilang gitu. Sampai berjalan 5 bulan, Bang Haji. Saya punya kakak namanya Kiai Abdullah Umar almarhum. Saya membuat satu tulisan 25 halaman tentang Ba'alwi. Waktu beliau belum meninggal itu saya suruh baca. Akhirnya dikembalikan ke saya, jawabannya terlalu lembut, Dek. Terlalu lembut, Dek, begitu. Akhirnya ya memang sebatas ini. Dan waktu itu Kiai Imaduddin Osman sudah berjalan 5 bulan, Kiai. Lah, akhirnya saya ada hal yang tidak bisa saya keluarkan agak melalui proses spiritual. Bagaimana saya ini harus bersikap? Apakah diam atau ngikutin mengapresiasi, menguatkan tesis Kiai Imad?
itu betul-betul saya pikir. Ya, 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 ya. Tidak ingin gegabah bersikap gitu, Bang Haji. Bukan karena takut pada Habib Ba'alwi, tapi efeknya ke masyarakat. Ya, ya. Karena santrinya Abah, masyarakat dampingannya Abah, dan keluarga besar saya itu termasuk keluarga besar yang menjadi komunitas kekeluargaan Habib Ba'alwi, Bang Haji. Ya, ya. Makanya sekarang belum ada yang mencaci saya kelihatannya, Bung Haji, dari mereka. Karena mereka tahu kalau keluarga besar saya itu memang kerap dengan mereka. Lah, mungkin karena kebenaran itu mencari jalannya sendiri, Bang Haji. Saya di Jakarta tiba-tiba ditelepon Mas Yusuf Mares pada Suka. Posisi di mana? Ayo ketemuan yuk, ngobrol yuk. Yusuf Mares pada Suka TV. Ada Suka TV yang ada di depan kita. Lah, akhirnya saya main ke rumah beliau. Sekalian reuni karena beliau kan tokoh 98 waktu reformasi itu. Cuman takdirnya beda, Kiai. Nganu Bang Haji, saya jadi kiai, beliau jadi jurnalis itu, takdirnya beda. Gitu. Lah, akhirnya saya itu memang pernah berkawan dari itu. Di mahasiswa S1, Bang. S1. Sudah. Cuman beliau dulu memang pimpinannya, kalau orasi pintur sekali dong. Kalau udah di panggung, waduh. Lah, akhirnya podcast di rumah beliau, Bang Haji. Saya nyatakan Kiai Imad adalah mujaddid 100 tahun pasca wafat Mbah Hasyim Asy'ari. Ternyata imbasnya luar biasa di sosial media dan viral. Itu mulai saya terlibat untuk diskursus ini, Bang Haji. Baik. Oke, selanjutnya itu bukan properti, bisa diminum. Oh, monggo silakan Bang Haji. Masalah saya mau minum. Monggo, Bang Haji dulu. Monggo. Bismillah. Saya boleh ikut membaca ini, Bang Haji, Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Kiai, ternyata beliau ini telah memendam satu katakanlah kemasygulan ya, terhadap perilaku Oknum Ba'alawi sejak lama, cuman belum berani mengungkapkan. Tapi setelah Kiai Imaduddin sebagai seorang mujadid, beliau katakan tadi, pembaharu 100 tahun setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Hasyim. Apakah Kiai melihat sisi-sisi lain daripada tesis Kiai Imad yang meneliti nasab Ba'alawi, bahwa sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, 7, ke-8, dan ke-9 awal terkonfirmasi bahwa namanya Imam Ahmad bin Aisyah hanya memiliki 3 anak, itu Muhammad, Ali, dan Hussein. Kemudian muncullah di abad ke-9 Ubaidillah. Beliau ini hadir di depan kita sekarang. Reinkarnasi. Ubaidillah yang membuat Kiai Imad saat itu meyakini ini cancolan yang dilakukan oleh dari klan Ba'alawi, yaitu Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran. Dengan tegas Kiai Imad menyatakan bahwa sosok yang tidak terkonfirmasi di dalam perjalanan sejarah selama 550 tahun ini tokoh fiktif. Dan beliau telah meneliti puluhan, mungkin ratusan menurut Allah alam kitab-kitab nasab, sehingga beliau begitu hakul yakin bahwa Ubaidillah tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Nah, kemudian disusul lagi dengan secara filologi oleh Profesor Menahem Ali. Dalam peradaban, setelah peradaban manusia, ternyata beliau juga, para orang Yaman tidak terkonfirmasi sebagai orang Arab, sebagai dzurriyyah Nabi. Datang lagi Profesor Dr. Sugeng Sugiharto
yang juga menyatakan hakul yakin bahkan mustahil Ba'alawi adalah keturunan Nabi berdasarkan DNA. Nah, dari semua aspek ini, aspek sains sejarah seperti ini, kemudian dari aspek dari perkembangan polemik yang sampai saat ini, apa ada dari kiai yang merupakan katakanlah informasi baru yang menguatkan, mengokohkan satu pemahaman dari Kiai Imad, Dr. Sugeng dan Prof. Naim Ali bahwa Ba'alawi mustahil sebagai turunan Nabi. Baik, terima kasih Bang Haji. Pada prinsipnya sebelum ada tesis Kiai Imad, saya itu ikut-ikutan publik atau kesepuan di lingkungan Nahdlatul Ulama, Bang Haji, terkait dengan Habib Ba'alawi. Saya memandang mereka itu ya berdasarkan zon. Tapi dalam tradisi keilmuan di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama, zon itu otomatis akan hilang ketika sudah ada ilmu pengetahuan. Kiai Imad menurut saya bagian daripada ilmu pengetahuan itu, Bang Haji. Apalagi ini sudah melalui kajian serius. Bahkan saya katakan sebagai sebuah temuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi sebentar, mohon maaf izin. Antum mengatakan ini penemuan Kiai Imad yang bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana antum bisa menyatakan itu? Wah, ini bisa dipertanggungjawabkan. Iya, Bang Haji. Dari 12 pertanyaan, ternyata mereka juga tidak bisa menjawab dalam waktu itu sudah 5 bulan. Seperti yang saya katakan tadi, awal dari saya untuk menampilkan dukungan secara akademik kepada Kiai Imad. Selain itu juga belum ada keseriusan dari Robitoh. 5 bulan itu bagi saya sudah waktu yang sangat terlambat. Mengapa? Robitoh ini kan punya maktab daimi yang mengeluarkan sertifikat asli. Sertifikat asli terkait dengan bahwa Habib klan Ba'alawi terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Ada sertifikatnya. Ada sertifikat, kata Novel Al-Idrus itu asli begitu. Tetapi anehnya dengan munculnya tesis Kiai Imad, cara meresponnya itu respon yang keluar adalah respon-respon yang framing sifatnya, yang apologetik, yang bersifat alibi, atau bahasa kampung di Rembang itu ngeles. Wah, ini udah jelas gak beres. Kalau notabene Robitoh sudah 1 abad memiliki makdah daimi yang terkait langsung dengan resertifikasi nasab dzurriyyah, nasab Nabi Habib. Tapi mengapa ada pertanyaan begini kok nggak segera dijawab dan nggak segera klarifikasi? Padahal secara psikologis Habib itu kan temperamental di mata saya. Temperamental. Kalau nggak setuju itu langsung ngomong. Ada orang ngaku cucu Nabi, dilihat dari perspektif komunitas klan Ba'alawi nggak ada, mereka kan langsung dipersekusi, langsung mengambil tindakan. Sosok-sosok yang temperamental, tapi mengapa dalam menjawab tesis ilmiah kok tidak segarang sebelum adanya tesis terkait dengan ketika orang mengaku sebagai cucu Nabi itu kan cepat. Tapi begitu ada tesis jawabannya kok nggak cepat. Wah, ini pasti ada nggak ada bahannya soalnya. Begitu ya. Nggak cepat. Jadi lambat karena nggak ada bahannya. Nggak ada bahannya. Ya. Karena nggak ada bahannya itu. Barangkali gitu lah. Iya. Makanya kemudian zon saya dikalahkan dengan ilmu pengetahuan. Apalagi basis tradisi kita itu kan tradisi aturos. Dan saya lihat secara metodologis kajian Kiai Imad itu memenuhi kerangka metodologi yang saya lihat
yang digunakan itu adalah traditional review. Jadi kalau orang mempertanyakan metodologi tesis Kiai Imad, metodologinya nggak jelas, itu pikirannya aja yang nggak jelas terhadap tesis itu. Saya lihat itu metodologi yang digunakan oleh Kiai Imad dalam membuat tesis itu betul-betul traditional review, betul-betul mereview seluruh buku-buku yang ada terkait dengan kenasaban atau terkait dengan langsung saja interpolasi Ubaidillah yang menjadi leluhur Ba'alwi, bukan Ubaidillah saya, saya kan Ubaidillah non Ba'alwi. Dilakukan oleh Kiai Imad dalam riset itu betul-betul dengan menggunakan pendekatan yang ilmiah, metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketemunya dari tesis Kiai Imad, ternyata nasab mereka tidak jelas, maksud saya begitu ya. Tesis mereka apa, nasab mereka tidak jelas, tidak terkonfirmasi. Saya memaklumi mengapa kiai-kiai dulu itu menerima, karena belum ada melakukan riset. Sehingga respon para kiai terhadap Habib masih dalam zon tadi itu. Tapi ketika secara ilmu pengetahuan sudah hadir, masa masih zon kiai? Bang Haji, kan nggak tepat. Pertanggungjawaban akademik atau pertanggungjawaban sebagai seorang santri yang hubul ilmi, ketika ilmu datang masa tetap berpegang pada zon. Harusnya boleh berpegang pada zon ketika belum ada ilmu yang jelas. Lah, saya juga sempat merenung Bang Haji, bagaimana ketika ulama-ulama ini di satu sisi saya lihat mengakui sebagai cucu Nabi, menerima Habib sebagai cucu Nabi, tapi ketika saya tidak menerima gimana? Akhirnya saya membuka kitab Al-Ahkam karya Imam Qarafi di halaman 191 sampai 200 Bang Haji. Di situ ada batasan-batasan mengikuti mazhab. Artinya batasan-batasan secara sanad keilmuan untuk tidak boleh kita langgar yang ada hubungannya dengan mazhab. Itu yang terkait dengan syar'iyah, taklifiyah, dan syar'iyah wada'iyah. Yang langsung berkaitan dengan nusus atau nas. Tapi yang berkaitan dengan waqa'i', fakta historis, itu mesti harus berdasarkan fakta historis. Sehingga misalnya menghormati Ahlul Bait Nabi itu wajib atau tidak. Nas mengatakan wajib, ya sudah kita ikut wajib. Tapi siapakah Ahlul Bait Nabi? Itu kan harus clear posisinya. Para Habib mengatakan mereka Ahlul Bait Nabi, itu kan cecak pun ketawa. Jelas Ahlul Bait itu keluarga rumah, katakan begitu. Masa orang-orang sekarang pada mengaku Ahlul Bait, katakan begitu. Ini kan jelas-jelas memasukkan fakta historis dengan dengan nas. Padahal Ahlul Bait Nabi, menghormati Ahlul Bait Nabi wajib, ya wajib. Tapi siapa Ahlul Bait Nabi harus jelas secara fakta historis. Fakta historisnya ini ya udah ini aja. Sama seperti misalnya zuriyah Nabi dalam konteks ini yang masih berlangsung sampai sekarang ini, secara etik harus kita hormati. Karena kita umat Nabi, masa tidak menghormati umat zuriyah Nabi Muhammad. Izin. Ini penting ini Kiai. Diksi Ahlul Bait dan zuriyah. Ini kan sekarang banyak kita dengar, khususnya para Ba'alwi mengklaim kita adalah Ahlul Bait. Sehingga sering mereka menggunakan ujung ayat Al-Ahzab yang 33, ayat Al-Ahzab 3. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Bahwa kita para ahlul bait ini akan dihapuskan dosa-dosa kita dan akan disucikan sesuci-sucinya.
Pertama ada klaim Ahlul Bait. Yang kedua ada klaim bahwa dia akan dibersihkan, disucikan sisinya. Tadi ada diksi lain yaitu dzuriyah Nabi. Nah, kalau Ahlul Bait menurut saya, penerataan saya yang awam ini, ada di Al-Ahzab. Ada 3 kata Ahlul Bait dalam Quran. Yang pertama Ahlul Bait Nabi Ibrahim, Ahlul Bait Nabi Musa, dan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Al-Ahzab 28-33 menjelaskan Ahlul Bait Nabi adalah istri-istri Nabi. Ya. Kemudian Ahlul Bait Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, kemudian istri-istrinya yang 2, Siti Hajar, Hagar, dan kemudian waktu itu belum ada Ishak, Ismail dan Ishak lah. Ada kemudian diksi zuriyah. Nah, ini mohon dijelaskan Kiai, apa beda Ahlul Bait dan zuriyah? Karena sekarang ini para habaib, bahkan banyak ustadz-ustadz yang Ahlul Bait itu adalah habaib ini. Itu mereka Ahlul Bait katanya. Monggo, mohon dijelaskan. Dalam konteks ini sebenarnya ada 4 diksi yang harus kita pahami, sekaligus perbedaannya, Bang Haji. Kalau nggak kita pahami, kita bisa ketipu sama Habib Ba'alwi, karena semuanya milik dia itu. Yang pertama, yang paling tinggi yaitu Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nanti akan kita sampaikan, atau tadi sudah disampaikan Bang Haji. Ahlul Bait itu ya keluarga Nabi yang bersama Nabi, satu rumah dengan Nabi. Yang masyhur paling tinggi Nabi, satu rumah dengan Nabi. Itu Ahlul Bait. Ahlul Bait. Yang masyhur yang kita kenal adalah Ahlul Kisah. Ahlul Bait Ahlul Kisah. Yaitu Sayyidah Fatimah, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, kemudian Sayyidina Ali dan Nabi Muhammad. Berarti ada 5 berarti itu ada 5. Itu yang masyhur Bang Haji. Kemudian yang kedua ada istilah Alu Muhammad, keluarga Muhammad, yang sering kita dengar dalam selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ada juga yang mengatakan seluruh orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu Alu Muhammad. Sehingga ketika, mohon maaf nggak apa-apa Bang, Bahar Semit di pengadilan memarahi kepada seseorang, Muhammad kakek ente atau kakek aneh, saya yakin dia asumsinya ada Ali Muhammad itu tadi, dan itu seolah-olah itu yang lebih pantas. Kamu mendoakan keluarga Nabi, mengapa kamu memenjarakan saya? Asumsi saya kan di situ. Mengapa Bahar berani mengatakan begitu? Itu karena dia nggak paham Alu Muhammad itu siapa. Tapi lagi-lagi namanya kalau nggak begitu nggak Habib, nggak Habib. Sehingga Ahlul Bait Nabi Habib, Alu Muhammad Habib. Yang ketiga dzuriyah. Dzuriyah itu keturunan Nabi baik dari laki-laki maupun dari perempuan Bang Haji. Itu ada di dalam Al-Quran, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Dzurriyyah Nabi itu satu sama lainnya itu saling silih berganti untuk saling menguatkan agama. Sehingga di seluruh dunia ini mengacu pada ayat dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu tidak menutup kemungkinan tokoh-tokoh. Ayat itu eksklusif Rasulullah apa inklusif? Bahwa dzuriyah itu saling berkaitan. Itu di tafsir yang kita baca, itu dzuriyah dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Dan itu dipastikan putra maupun putri. Istilah dzuriyah. Lagi-lagi kalau nggak gitu nggak Habib. Dia mengatakan dzuriyah ya Habib. Sehingga yang lain nggak boleh memiliki semuanya. Jadi yang menduduki posisi Ahlul Bait Habib, kemudian Alu Muhammad Habib, dzuriyah juga Habib. Yang keempat itrah Bang Haji. Itrah itu adalah keturunan Nabi yang menjadi tokoh-tokoh besar.
yang menjadi mazahirul ummah, penanda-penanda umat, yang menjadi tokoh-tokoh besar ini dalam konteks penanda agama, ini nggak lepas dari darah Nabi, meskipun hanya cipratan. Lagi-lagi Habib mengatakan itu ya Habib. Ini mohon maaf titik kejahatan Habib di mata saya, sehingga seolah-olah itu Ahlu Bait Nabi Ba'alwi, Alu Muhammad Ba'alwi, Dzurriyyah Ba'alwi, Itrah Ba'alwi. Ini namanya distorsi teks namanya, distorsi terhadap teks, merusak teks. Oke, pemirsa berjelas kepada kita bahwa ada klaim-klaim terhadap diksi-diksi ini, bahwa Ba'ali mengklaim mereka Ahlul Bait. Jelas secara etimologis bahasa ini salah. Ahlul Bait ada ahli rumah, orang yang di rumah Nabi. Ini jelas salah, betul, Kiai. Sebagaimana ahlul baitnya Nabi Ibrahim, ahlul baitnya Nabi Musa, itu bukan dzurriyyah Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Klaim ini paling populer, diksi ini diucapkan oleh mereka. Kami ahlul bait. Bahkan banyak ustaz-ustaz kita juga mengatakan ahlan wa sahlan ya ahlul bait Nabi. Ini sesuatu yang salah kaprah, yang Masya Allah banyak ustadz-ustadz yang masih diksi ahlul bait itu disandarkan kepada Ba'alawi. Ini secara bahasa saja ini sudah tidak benar, betul. Kemudian yang kedua alu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alu yang dikatakan tadi adalah Bani Hashim, Bani Muthalib, bukan Hashim. Bani Quraisy. Bukan Bani Hashim, Bani Muthalib. Bukan Quraisy ya. Bukan, dan umat Islam. Bani Hashim. Alu Muhammad, Bani Hashim, Bani Muthalib, dan seluruh umat Islam. Oke. Jadi yang namanya Alu, Bani Hashim, Bani Muthalib, seluruh umat dan Islam. seluruh umat Islam. Ini tafsir dari mana? Di Mbah Nawawi Banten ada itu, Ustaz. Ya, jadi beliau menyebutkan Alu Muhammad dalam makom doa itu semua umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa, ini penting sekali diksi-diksi ini diyakini ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita bersalawat mendoakan Muhammad dan seluruh umat Islam. Maknanya kan begitu. Seperti itu. Apa ali khusus Ba'alawi misalnya. Makanya Bang Haji salah kalau ada orang mengatakan pertanyaannya kan tidak semua dzurriyyah itu artinya beriman atau ya kalau nggak beriman ya nggak masuk. Makanya di situ ada kategori umat Islam yang beriman dan Muslim, mukmin masuk Alu Muhammad. Jadi seluruh umat Islam itu sebenarnya sudah keluarga Nabi Muhammad. Tidak terkonfirmasi secara nasab ila Nabi Muhammad. Kalau dia sudah Muslim, sudah min Ali Muhammad. Min Ali Muhammad. Pemirsa, Masya Allah, tabarakallah. Ini hal-hal seperti ini jarang diketahui Kiai oleh umat Islam. Ketika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mereka meyakini Ali ini Ba'alawi ini. Dan mereka mengatakan seperti di pengadilan tadi kan. Karena lu cucu Nabi apa gue gitu kan. Nah ini dia merasa Alu min Ali Muhammad ya. Sementara yang dituduh bukan Ali Muhammad kan itu. Makanya kalau kita di dalam sholat membaca tahiyat dan di situ ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu seluruh umat Islam dapat semuanya doa itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak hanya Bahar Smith lah. Subhanallah. Oke, pemirsa, Ahlul Bait, Alu dan Dzurriyyah. Ada lagi itrati. Nah, jadi
tadi udah jelaskan bahwa Ahlul Bait keluarga rumah tangga yang kakaknya sama nih gitu. Satu kakak, betul. Nah, Cuman itu masyhurnya 5 gitu. masyhurnya 5. Ya, karena yang namanya Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah dan Sayyid Hasan Hussein memang di rumah Nabi. Maka beliau Ahlul Bait, ya. Nah, di luar itu bukan Ahlul Bait. Kalaupun ada turunan dari Sayyidi Ali Hasan itu zuriyah. Betul. Keturunan Nabi, bukan Ahlul Bait Nabi. Oke, nah, dan kemudian itrah. Itrah itu apa tadi kata Kiai? Yang menjadi mazahirul ummah, penanda-penanda umat. Penanda-penanda umat, tokoh-tokoh dalam Islam ini yang menyebarkan nilai-nilai kenabian. Bukan hanya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dari Nabi Muhammad. Dari min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min zuriyah Nabi. Tapi yang memiliki keunggulan di bidang keilmuan. Jadi zuriyah yang memiliki keilmuan. Itrah, zuriyah Nabi yang memiliki keunggulan dalam bidang keilmuan. Itu namanya itrah. Itrah. Kalau zuriyah itu secara umum dari Nabi putra maupun putri. Tidak hanya mau berilmu mau tidak. Mau berilmu mau tidak. Mau tukang mabok. Itu zuriyah gitu. Tapi insya Allah kalau zuriyah Nabi betul insya Allah nggak ada mabuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan karena memang tidak maksum Bang Haji. Kalaupun nggak sengaja minum air ternyata memabukkan itu kan. Kan nggak sengaja itu. Kenapa ini saya anggap penting ya? Karena ada kita melihat di medsos seorang tokoh Ba'alawi, tokoh mengatakan kalau orang beriman kepada Allah, dia sholat segala macam, tapi tidak mencintai zuriyah Nabi, dia mencintai Ba'alawi, maka katanya batal sholatnya segala haram. Mengacu kepada satu hadis Nabi, qala Nabi SAW, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa dzurriyyati, kitaballah wa itrati, gitu kan. Nah, sementara ada hadis lain yang mengatakan qala Nabi SAW, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnati. Ini kalau kita terjemahkan pemirsa, dari 3 hadis ini, yang pertama, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 hal. In tamasaktum bihima, kalau kamu berkembang kepada keduanya, lam tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi? Ucapan Nabi, sunnah qauliyah. Perbuatan-perbuatan Nabi, sunnah qauliyah dan takririyah. Ini satu hadis berbunyi begini, Kiai. Kemudian yang lain ada yang mengatakan kitabullah wa itrati. Ada lagi kitabullah wa dzurriyyati. Ini kalau kitabullah wa dzurriyyati menurut bahasa. Kenapa kitabullah kalau dipegang tidak menyesatkan? Bukan fisik Qur'annya yang kita pegang, tapi ajaran-ajaran dalam Qur'an itulah yang membuat kita tidak tersesat. Kalau kita pegang, bukan megangin Qur'an begini lo nggak tersesat. Lalu dikatakan wasunnatan Nabi, wasunnati, dan sunnahku. Artinya ilmu Nabi Muhammad, perilaku Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Ini sangat make sense, masuk akal, dan kita pegang ajaran Allah, Al-Quran, dan ajaran Nabi, sunnah. Ini masuk akal kalau kita berpegang kepada ini tidak tersesat. Tapi ketika kita tafsirkan, ada hadis berpegang pada hadis lain. Kitabullah wa dzurriyyati, dan turunanku. Yang mana kita pegang turunan ini? Fisiknya. Apa ajarannya? Apa amalannya? Seperti itu.
Nah, tokoh Habib ada mengatakan begitu. Kalau kamu tidak cinta Ba'alawi, walaupun kamu berpegang pada Quran, tapi kamu tidak cinta Ba'alawi, sesat. Kan begitu. Ada itu penjelasan itu. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Ikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib ahlul baitin Nabi. Ente juga sesat. Bagaimana menurut Kiai? Saya ingin menyampaikan istilah Habib tadi. Ya. Karena sudah tidak terkonfirmasi kenapa harus dibahas dalam hadis itu. Karena sudah gak masuk. Udah gak masuk ya? Sudah gak masuk. Zonnya kan kalah dengan ilmunya. Ilmu pengetahuannya. Apalagi didukung lintas disiplin ilmu. DNA dan filologi. Tapi yang jelas Bang Haji, kita ini memahami Al-Quran hadis tidak bisa hitam putih tanpa lewat ulama. Mau tidak mau harus lewat ulama. Bukan lewat Habib loh Bang Haji. Oke, Bang, lewat ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya. Dan ulul ilmi itu banyak sekali. Dan sifatnya kan nakirah. Dan oleh karena itu ya sandarannya ya sandaran ulama. Ketika memahami hadis wa sunnati atau wa itrati, kemudian yang menjadi persoalan ketika di lapangan ketemu orang yang mengaku itrah, atau di lapangan ketemu orang yang mengaku sebagai dzurriyah, katakan, yaitu mau tidak mau ya yang diikuti ya yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu ulama, Bang Haji. Karena kita tidak diwajibkan untuk mengikuti seseorang yang di luar kapasitas ajaran syariat yang disyariatkan oleh Allah berbasis Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Dan kesemuanya itu harus dipahami dari basis keilmuan seorang ulama, Bang Haji. Sehingga kalaupun tetap ada hadis Al-Quran wa itrati, ya kita percaya hadis itu. Tapi nanti bagaimana konteksnya itrah dalam konteks keberagamaan kita, sosok itrah dalam konteks keberagaman kita, ya kita lihat dulu kelayakannya sebagai sosok yang diikuti, berdasarkan bila ilmi wa tuqa atau tidak. Kalau sekiranya sesuai dengan kelayakan bila ilmi wa tuqa, yang di situ mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya kita ikuti, Bang Haji. Berarti itrah dan zuriyah berarti masih belum fix, belum firm ya. Harus dilihat dulu lagi gitu. Seperti itu kan? Cuman biasanya itrah kalau di dalam perspektif kita, Bang Haji, itrah itu sudah tokoh, orang yang betul-betul gigih menjalankan agama dan dia sebagai pendakwah sudah bisa menjadi mazahirul ummah, Bang Haji. Itu itrah. Itrah. Tapi kalau dzurriyah itu masih umum. Putra Nabi yang masih umum. Tentu ada sisi-sisi manusiawi dan semuanya itu tidak terlepas dari latar belakang historisnya masing-masing, Bang Haji. Ini menarik, pemirsa yang menarik ini. Antara sunnati, sunnahku, itrati, keturunanku, zuriyahku, wa dzurriyyati. Ini kan hadis berbeda. Ada hadis mengatakan wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Baik qauliyah, fi'liyah maupun takriyah. Qauliyah, fi'liyah, takriyah. Ada lagi hadis yang mengatakan bukan sunnahku, tapi zuriyahku, keturunanku. Ada lagi mengatakan itrati, ya keturunanku tadi yang berilmu dan sebagainya. Ini 3 hadis berbeda. Kalau menurut Kiai, yang mana yang paling make sense, yang paling firm dari 3 hadis ini? Saya tidak bisa memilih di antara 3 itu. Karena semuanya itu dikeluarkan oleh seorang ulama hadis. Dan mereka memiliki kapasitas sebagai imam yang tentu makomnya lebih tinggi daripada saya, Bang Haji. Tetapi saya sebagai warga Nahdliyin menerima teks itu. Cuman dalam konteks di lapangan, implementasi keberagamaannya tetap akan kita lihat.
Cuman biasanya kalau mengambil diksi itroh itu adalah orang-orang yang betul-betul terjaga. Dan yang kedua, kalau terkait dengan sunnah itu sudah otomatis ya sunnah fi'liyah, takririyah maupun qauliyah, fi'liyah, takririyah ya sunnah. Kalau itu kan nggak ada hubungannya dengan person Bang Haji, hubungannya dengan values, ajaran, norma. Itu tentu akan kita ikuti. Yang menjadi problem kan ketika ini berhubungan dengan manusia. Apalagi kalau manusia itu dikaitkan dengan Habib Ba'alwi, jadi problem lagi nanti. Ini yang mereka katakan kan, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihi lan tadillu ba'da kitab Allah wa Ba'alawi, maksudnya kan nggak ada itu. Nggak ada wa Ba'alawi. Tapi dia mengatakan kalau kau berpegang sama Quran tapi tidak percaya kepada Ba'alawi, sesat. Kita dimaksudkan seperti itu. Nah ini pemirsa yang harus kita luruskan nih, bukan bukan ada kebencian lah, ada kepentingan lah. Ini semata-mata meluruskan hal-hal yang memang berkaitan dengan akidah, berkaitan kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Oke. Nah ini last but not least ini, antum kan dosen di Universitas Universitas Islam Negeri Wali Songo. Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Kemarin itu rame kan bahwa UIN akan mengadakan seminar mengenai nasab yang akan dihadiri oleh pihak Ba'alawi, Rabitatul Alawiyah, dan pihak Imaduddin dengan teman Ki Haji Imaduddin dan teman-teman. Itu saya melihat ini merasa gembira bahwa inilah satu-satunya solusi yang selama ini di podcast Bisikan Roma selalu dibahas mengenai what is the solution. Sepakat bahwa harus ada satu pihak yang netral, ya, yang netral, ya, yang paling ideal adalah University Civitas Academica. Nah, tiba-tiba begitu muncul rencana itu kan, wah inilah finalisasi ini saya pikir. Ya, ternyata batal. Yang ingin saya tanyakan kepada Kiai selaku dosen di UIN Wali Songo, pertama, rencana ini seperti apa? Kemudian kenapa jadi batal? Silakan. Makasih Bang Haji. Rencana ini sudah matang dan fix. Kalau acara itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 September. Nah, 10 September bulan kemarin Bang Haji. Yang merencanakan siapa? Yang merencanakan LP2M. Lembaga Pengabdian Masyarakat UIN Wali Songo Semarang Bang Haji. Itu kan bermula dari telepon Prof. Junedi sebagai ketua LP2M, bagaimana saya bisa mengupayakan mengadakan kegiatan yang disebutkan oleh Bang Haji tadi dengan menghadirkan Kiai Imad, tetapi perlu juga pembanding dari pihak Robitoh. Karena UIN Wali Songo akan menyiapkan narasumber dari dosen luar negeri, sehingga status seminarnya ini nanti akan menjadi status seminar internasional. Luar negerinya dari mana? Dari Arab. Dari Arab. Profesor Dr. Sumanto Al-Qurtubi. Lah, fik perizinan, surat dan lain sebagainya. Pihak Kapolda juga mengkonfirmasi ke pihak LP2M langsung kepada Prof. Arif Junedi, melihat wacana di lapangan sangat ramai di beberapa daerah, antara dua kelompok akan banyak yang hadir dan mengapresiasi. Dan hal yang sama, Prof. Junedi juga berterima kasih atas respon dari pihak Kapolda, sekaligus minta bantuannya, keamanan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain ada banyak WA yang masuk ke rektor terkait dengan seminar ini. Sebentar, dari Departemen Agama ada intinya? Sudah lapor ke Departemen Agama mengenai rencana ini?
karena setiap perguruan tinggi itu punya otonomi dalam melakukan kegiatan Bang Haji, sehingga asal rektor sudah mengizinkan kegiatan apapun di lingkungan perguruan tinggi sudah bisa melaksanakan tanpa harus izin kepada Menteri Agama. Akhirnya perizinan dari rektor sudah menyetujui, Kapolda mengapresiasi dan akan mengawal, tapi banyak WA yang dikirim ke rektor dengan nada-nada yang kurang sehat dalam tanda kutip Bang Haji. Tapi apapun itu karena langkah ilmiah ya tetap akan dilaksanakan. Yang menjadi persoalan di menjelang hari-hari pelaksanaan, tiba-tiba ada rombongan mengatasnamakan dari Mabes Polri yang menginformasikan bahwa kegiatan ini nanti akan terjadi konflik, benturan antara dua kelompok yang berdampak kurang baik, dan itu sangat mengkhawatirkan. Informasi dari Mabes itu informasi yang bersifat nazira, nakut-nakuti Bang Haji. Tidak ada informasi yang bersifat basyira, yang menyenangkan. Selain informasi yang bersifat nazira, ada nuansa bagaimana kegiatan ini bisa dibatalkan. Istilah awalnya dibatalkan. Dan itu sempat masuk dalam surat pembatalan Bang Haji. Kemudian nggak lama kemudian akhirnya ada surat susulan yang isinya ditunda, tidak dengan pembatalan. Tetapi yang menarik kan yang dibalik ini semua Bang Haji. Sebenarnya muncul kuat pressure atau langkah-langkah penghentian ini itu sebenarnya kan bermula dari terbukanya bocoran kalau pihak moderator nanti akan membuka kemungkinan untuk bicara tentang nasab. Karena memang tema diskusi ini nggak bisa dilepaskan dari tema nasab. Tetapi Wali Songo kan temanya itu terkait dengan sejarah klan Ba'alwi, tidak menyebut terkait dengan nasab. Makanya itu yang membuat pihak Robitoh semangat untuk menghadiri undangan itu, dan ternyata setelah ada podcast pada Suka TV, pihak moderator menyatakan kemungkinan akan dibuka kalau memang ada diskusi nasab. Pasca itu paginya Prof Jun dapat WA dari pihak Robitoh. Pihak Robitoh akan datang kalau tidak membahas tentang nasab. Pihak Robitoh hanya siap yang terkait dengan pembahasan sejarah. Kalau nasab tidak siap. Dan saya juga dikasih Prof Jun terkait dengan pihak Robitoh itu. Tapi secara publik banyak yang mengelak terkait dengan ini. Tapi fenomena diskursus nasab itu memang diskursus yang tidak dipersiapkan oleh Robitoh. Robitoh hanya akan mempersiapkan terkait dengan sejarah klan Ba'alwi di Indonesia, Bang Haji. Yang menarik kedua lagi, ternyata yang dari Mabes yang memberikan naziro tadi itu, nakut-nakutin tadi itu bukan keinginan Kapolri. Tapi memang oknum yang ada di Mabes dengan mengatasnamakan Mabes. Tapi akhirnya dampaknya dirasakan oleh mereka sendiri yang saya nggak bisa menyampaikan di forum ini, Bang Haji. Dan itu yang menjadi penyebab batalnya itu, Bang Haji. Memang banyak yang menyayangkan, Bang Haji. Saya sendiri sangat menyayangkan itu karena banyak teman-teman yang sudah booking hotel, sudah izin 2 hari, dan memang hotel sendiri juga ada yang menginformasikan sudah ada yang pesan. Baik, Kiai, pemirsa, artinya astagfirullahaladzim,
kita semua mengharapkan finalisasi penjelasan ini Ba'alawi dzurriyyah apa bukan, itu kan kira-kira. Untuk memutuskan ini harus ada sebuah lembaga lah katakanlah yang netral, yang secara ilmiah kemudian bisa membuktikan bahwa ini benar atau salah. Nah cuman kayaknya melihat dari pengalaman rencana di UIN Wali Songo Semarang, hal ini nggak akan bisa terlaksana karena apa? Tidak diinginkan oleh salah satu pihak gitu. Nah sebetulnya itu cukup menjadi indikasi buat kita. Yang semangat mau diskusi berarti dia yang benar. Yang menolak ini nggak benar gitu aja. Ini kalau kita pakai ilmu akal, bukan pakai ini non ilmiah, takliyah aja gitu, takliyah. Itulah pemirsa bahwa Astagfirullahaladzim, podcast ini dan sebelumnya juga begitu juga tablik saya di mana-mana saya mengatakan bangsa Indonesia harus waspada terhadap indikasi-indikasi penjajahan spiritual, ekonomi dan politik dengan data-data yang memang sudah terang benderang, pemalsuan sejarah, pemalsuan kuburan, kemudian seruan-seruan, hurafat-hurafat. Kemudian adanya lagi yang pidato-pidato mengadu domba istilahnya apa? Remeng. Itu menjadi indikasi-indikasi sampai kepada ada satu ucapan Indonesia milik Tarim. Nah ini yang saya sebagai anak bangsa enggak ridho banget kalau Indonesia jadi milik orang Yaman. Kan ini ketipunya. Indonesia milik Tarim. Indonesia milik orang Yaman, ya Allah. Ini yang makanya saya terus untuk mengklarifikasi ini. Nah, dan kepada Ba'alawi sebetulnya sebaiknya terbuka saja. Sebenarnya dengan penelitian nasab, sejarah, filologi dan DNA, mereka pasti udah tahu. Kalau mereka yakin zuriyah Nabi, pasti mereka berbondong-bondong untuk tes DNA. Contohnya lah, sahabat saya Habib Rizik Syihab. Dia yang mengatakan, ayo tes DNA dulu, sekarang nggak mau. Itu kan sebenarnya indikasi juga bahwa beliau bukan zuriyah. Ente nih. Kalau memang zuriyah kan sesuai dengan katanya. Bahkan perintah tuh. Kan imam besar. Ayo Pak Ali tes DNA. Kita buktikan bahwa kita zuriyah Nabi. Mestinya kan begitu. Begitu itu tidak dilakukan sebetulnya. Nggak usah ada seminar-seminar. Jelas bahwa mereka bukan turunan Nabi. Ini dalil akliyah. Bukan dalil ilmiah dan sebagainya. Nah, oleh karena itu terusan saya kepada kaum Ba'alawi. Mari bertobat. Bertobat. Kemudian kita adakan ukhuwah Islamiyah ke dalam kesetaraan egaliter. Karena tidak ada itu konsep-konsep kasar dalam Islam itu nggak ada. Illa bittaqwa. Nah sebetulnya itu solusinya. Kalau nggak bertaubat, Masya Allah. Qala Nabi SAW, man da'a ila ghari abi wa huwa ilamu anahu ghari abi. Al-jannah tuh haram kan begitu. Itu kan berat sanksinya, Bib. Ngaku-ngaku turunan Nabi tapi bukan. Na'udzubillah. Man intasaba ila ghairi abihi al-jannatu haram. Oh ya betul. Jadi mereka tahu ini. Bukan, tapi begitu dipertahankan, halo, ini ngeri loh, azabnya loh. Saya rasa ini seruan yang lillahi ta'ala untuk ayo gitu. Kan hidup kita buat apa ya? Kan masa depan kita akhirat. Hanya untuk mempertahankan privilege. Keuntungan-keuntungan materi yang gak seberapa ini masa mau dikorbankan. Akhirat kita kan begitu. Masya Allah akhi. Masya Allah ya akhi. Ana uhibbukum. Alhamdulillah. Baik pemirsa.
barangkali last statement dari Kiai Ubaidillah Non Ahmad bin Isa. Saya ingin baca puisi boleh Bang Haji? Oh, mungkin. Oh ya, ini puisi saya buat untuk Bang Haji ini. Oh ya? Ya. Jadi gini, pemirsa. Dalam gerakan kritis merespon fenomena Ba'alwi di negeri ini, itu semuanya memiliki kekhasan yang berbeda-beda. Kiai Imad dengan khas tesisnya, Prof. Manahim Ali dengan khas filologinya, Dr. Sugeng dengan khas DNA-nya, Bang Haji Roma Irama ini khas transformasi budaya menuju sebuah masyarakat yang berperadaban, bebas dari perbudakan spiritual. Ini diperlukan cinta kebenaran. Bahkan apa artinya kalau mereka punya pengetahuan tapi tidak mencintai kebenaran sehingga tidak merasakan perlunya kita di negeri ini melakukan sebuah transformasi. Karena di hadapan kita ada sandungan-sandungan peradaban yang kurang mencerahkan umat Islam dan sangat diperlukan untuk mencerahkan umat Islam. Dari latar belakang itu saya punya sajak, ingin saya baca. Sajak untuk Bang Haji Roma Irama. Butir-butir kata bercahaya, idolaku sang legendaris, menyinari langkah pagi, menggapai harapan dalam terang, bersama pembebasan dan pencerahan. Ba'alwi bersama senja menari-nari Zafin. Aku menyaksikan derita zaman, ada bocil-bocil dari negeri halusi, merobek kisah Nabi dan Rasul, sang pembebas dan pencerah. Malam tak berakhir, sang resi menangis sendiri. Aku hanya bisa ketakutan, menabur bunga malam bersama gelap setiap kata tidak bertuah. Keesokan hari, aku menyaksikan Fata Morgana. Maulaya, beri aku waktu menyaksikan makna Nusantara tanpa arogansi mereka yang terasing, menghapus cerita indah pahlawan kami, gelora anak negeri menghiasi kemerdekaan. Rembang, 13/10/2024. Saya malu membuat sajak ini karena saya berhadapan di hadapan sang seniman besar. Baik, Pak Kiai, semoga kita telah menambah pencerahan kepada umat. Amin. Dan melalui bincang asik bareng Roma. Sekarang ini ada bingkisan Roma. Sarung tenun Bang Haji Roma Irama. Saya nggak bisa ngasih apa-apa ini Bang. Jangan. Nggak bisa membalas kita ini. Doa saja. Alhamdulillah, makasih. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.